Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Long live MMM. Apa kabar saudara-saudaraku partisipan MMM Indonesia? Saya Cak Met dari Madinah, dari Masjidil Nabawi, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di sini. Saya membuat sebuah statement menjawab banyak inbox kepada saya bahwa meminta saya agar membuat sebuah statement, meminta saya pulang ke Indonesia karena ada apa-apa di Indonesia. Dengan ini saya Cak Met, manajer 100.000 MMM Indonesia, menyatakan bahwa di Indonesia tidak terjadi apa-apa. Yang selama ini terjadi PH besar-besaran tetapi tidak ditransfer itu sudah biasa. Kalau ada penggalang tentu ada perintang. MMM sudah terbukti, MMM mampu bertahan dalam 1,5 tahun ini. MMM Indonesia adalah MMM yang terbaik di Indonesia. Sudah teruji, bertahun-tahun kita bergelimang dengan permasalahan. Bertahun-tahun kita lama bergelut dengan berbagai macam model-model seperti hacker, model-model manajer-manajer abal-abal, dan pastikan MMM tetap akan long live. Semakin hacker-hacker banyak di Indonesia, semakin banyak manajer abal-abal yang tidak jelas dari mana jeluntrungannya, maka MMM Indonesia sudah dipastikan bismillah akan semakin kuat di negeri kita tercinta Republik Indonesia ini. Nah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, yang lagi tren juga saat ini adanya pendapat-pendapat yang sumir lagi terhadap MMM, bagaimana riba MMM, bagaimana halal haramnya MMM. Nah, bersama saya alhamdulillah wa syukurillah, semua tidak ada yang kebetulan, semua tentu karena Allah. Bersama saya seorang profesor di bidang agama Islam yang sudah Anda kenal barangkali, profesor bernama Profesor Dr. Mukhtar Latif MPD. Beliaunya adalah mantan rektor Universitas Islam Negeri Jambi yang sekarang menduduki sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Negeri Jambi. Saya ingin Profesor berbicara tentang MMM ditinjau dari perspektif Islam. Silakan Profesor. Terima kasih, Jamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam MMM bagi partisipan Indonesia. Long live MMM Indonesia. Terima kasih. Saya diberikan kesempatan memberikan sebuah pandangan dalam perspektif Islam tentang riba ini. Setelah saya mendalami, setelah saya memahami dan juga mengetahui lebih jauh tentang MMM ini, ternyata luar biasa. Kita tahu bahwa konsep riba itu sudah jelas, yang berbunyi seperti kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap investasi, setiap usaha, setiap pekerjaan yang dilakukan, tapi tanpa adanya dinamika, tanpa adanya gerakan, tanpa adanya produktivitas, maka itu digolongkan, dikategorikan dengan riba. Nah, setelah saya mendalami, ternyata MMM ini luar biasa. Di dalamnya semua orang terlibat, semua orang berpartisipasi, maka dia menjadi namanya partisipan. Sehingga tidak ada di sini tidak terlibat. Dia bekerja secara maksimal, dia bekerja secara cerdas, dia bekerja secara inovatif, kemudian juga dia bekerja secara sungguh untuk betul-betul mencapai hasil yang maksimal. Sehingga tergantung usaha-usaha mereka dalam setiap melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam MMM. Maka itu ada konsepnya juga manjada wajada. Siapa yang sungguh di sini, siapa yang inovatif, kreatif, dan siapa yang memang benar-benar melaksanakan ini dengan baik, maka dia akan sukses. Ini konsep pertama yang kita perlu klarifikasi, bahwa dengan demikian, dengan konsep riba yang saya sampaikan tadi, maka MMM ini saya pahami terlepas, terbebas daripada praktek-praktek riba. Karena semua mereka terlibat secara jelas, semua mereka dinamis, dan mereka juga menghasilkan dari hasil produktivitas mereka itu, dinamika mereka itu
dengan hasil yang layak dan sepadan ya usaha dan kerja mereka. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yang perlu kita pahami dari segi sistem. Setelah saya mendalami, memahami, ternyata sistemnya sangat jelas. Sistem yang kita maksud di sini adalah inputnya, siapa saja yang terlibat di sini, siapa saja yang masuk di dalam konsep daripada MMM, dan kemudian bagaimana proses di dalam mengalirnya, saling berbantuan, saling menolong di dalam konsep MMM. Ternyata juga sudah sangat jelas. Dan dikemudian juga bagaimana output, hasil daripada sebuah kinerja, sebuah kegiatan dan usaha yang dilakukan itu juga sangat jelas terukur. Jadi tidak ada yang istilahnya itu sekian standarnya, ternyata yang terjadi lain gitu. Sekian misalnya hasilnya yang harus ditetapkan, ternyata yang keluar beda. Nah, inilah menunjukkan keterukuran itu, bahwa ini menunjukkan bahwa pekerjaan ini sistemnya sangat jelas. Nah, sistem yang jelas itu juga sangat islami. Justru yang abal-abal, yang tidak jelas itu yang tidak islami. Di dalam Islam itu semuanya jelas. Yang subhat jelas, yang riba jelas, yang halal dan haram pun jelas. Sehingga segala sesuatu sudah dilakukan dengan terukur, terstandar, dan juga dilakukan dengan sebuah prosedur yang jelas. Itu juga sudah sangat-sangat konseptual dan Islam. Nah, ini yang penting kita pahami di dalam konsep MMM ini. Yang ketiga, pengelolaan. Pengelolaan ternyata MMM, setelah saya dalami, sepengetahuan saya ternyata MMM ini punya komunitas. Jadi pengelolaannya bukan pada satu tangan, atau bukan terorganisir dalam satu tangan, tapi dia tersebar pada komunitas-komunitas itu. Artinya komunitas inilah yang menjadi kekuatan yang dibangun melalui sebuah konsep silaturahim. Nah, ini yang luar biasa di sini. Nah, dan ini tidak ada ya konsep-konsep BO, katakan itu bisnis online, yang membangun sebuah kekuatan komunitas yang real, real komunitas. Selalu ketemu, selalu ketemu, silaturahim, selalu ada ukhuwah Islamiyahnya. Saudara-saudara sekalian, saya potong sebentar kok. Kalau ada beberapa fenomena yang terjadi di Surabaya kemarin, muncul sebuah fenomena, saya juga tidak mengikuti itu, dan videonya sebagian sudah saya lihat. Barangkali beliaunya kurang paham terhadap MMM, tidak mendalami MMM. Perlu diketahui para partisipan Indonesia, beliaunya ini Profesor Mukhtar Latif ini adalah sebentar lagi beliaunya akan menjadi manajer 10.000 MMM Indonesia. Hanya beliaunya tidak mau diekspos, nanti baru diekspos kalau sudah mencapai manajer 10.000 di Indonesia. Ini pun beliaunya kita memberikan alasan yang masuk akal sehingga beliaunya mau untuk memberikan itu. Profesor, saya tanya lagi sekarang kok, kenapa berbeda antara pemerhati Islam dengan pemerhati Islam yang lain seperti Profesor ini berpendapat tentang masalah MMM? Ada yang mengatakan MMM ini riba, ada yang mengatakan MMM tidak. Itu menurut Profesor bagaimana, Prof? Ya, tergantung cara pandang masing-masing. Tadi saya sudah sampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan konsep riba itu, setiap investasi, usaha kerja yang tidak dilakukan secara dinamis, artinya dia tidak terlibat. Tiba-tiba uangnya diinvestasikan, atau uangnya menguap, ya kan? Tiba-tiba menjadi sekian, misalnya 10 jadi 20 atau 15, tapi tanpa dia terlibat dan bekerja di dalam usaha itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang menyebabkan itu menjadi sebuah riba. Tapi kalau dia datang dan dia langsung terlibat secara berpartisipasi, maka itu namanya partisipan di sana. Nah, itu artinya imbal jasa dari sebuah pekerjaan, hasil usaha dari pekerjaan. Maka disinilah gugurnya riba itu. Nah, ini yang perlu kita pahami, konsep riba itu sendiri. Jadi jangan sampai bahwa kita memahami bahwa setiap sebuah usaha kerja itu selalu diklaim riba. Nah, padahal MMM ini yang kita pahami, yang kita dalami, yang saya tahu bahwa ada sebuah konsep ending akhir yang sangat baik yang diciptakan, saya dengar, saya baca, yaitu pertama adalah mewujudkan kesejahteraan setiap individu. Jelas itu, Prof. Kemudian yang kedua mengantarkan setiap individu menjadi orang-orang yang mulia. Yang ketiga bermartabat. Nah, kesejahteraan ini menjadi kunci. Orang tidak akan pernah bisa tangannya di atas kalau dia tidak sejahtera. Betul, Prof. Nah, ini konsep MMM kan luar biasa aja. Bagaimana apa yang mau kita berikan? Bagaimana? Tidak ada. Nah, ini dia. Sendiri aja tidak ada. Rasulullah sendiri sudah memberikan konsep. Tangan di atas jauh lebih baik, jauh lebih bermartabat. Artinya partisipan MMM yang kemarin biasa-biasa menjadi luar biasa. Dari segi ekonomi tertata. Sekarang banyak punya mobil di Indonesia, Prof. Banyak punya rumah baru, mobil baru, luar biasa. Itulah sejahtera. Itu menunjukkan bahwa MMM ini lepas dari masalah ribanya itu, Pak.
Jadi dia sudah diantarkan pada sejahtera. Dan kemudian kesejahteraan itulah yang menjadikan dia tangan di atas, menjadi mulia dan menjadi bermanfaat. Iya. Dan dia juga mengangkat kesejahteraan, kemuliaan dan martabat orang lain, saudaranya, lingkungannya. Iya. Apa ini tidak sebuah Iya. sikap-sikap yang tindakan yang sangat Islami? Iya. Nah, inilah Islam itu mengangkat kesejahteraan dan kemuliaan. Iya. Jadi kemuliaan itu akan mengantarkan karakter seseorang. Iya, iya, Prof. Karakter seseorang bisa berubah Iya. apabila dia berada di tangan di bawah. Iya. Ya, orang bisa menjadi Iya. penjahat, Iya. bisa menjadi rakus, Iya. bisa menjadi konflik Iya. dan sebagainya. Iya. Soalnya apa? Karena adalah keterbatasan kesulitan ekonomi. Bahkan di rapat-rapat RT aja, Prof. Nah, itu Orang dia. miskin kelompok miskin, Nah. orang kaya kelompoknya orang Nah, kaya kan saya begitu. melihat di sini ada kebersamaan, Iya. ada rasa keadilan. Iya, iya. Tidak ada beda antara tukang bakso ya, Iya. boleh jadi sejahtera. Iya, Prof. Tidak ada beda mereka Tukang yang beca. tukang semir sepatu, Iya. tukang beca, Iya. ya, tukang Dengan ojek, direktur. dengan direktur sama. Iya. Siapapun, Pegawai bank, ya, semua siapapun sama. yang sungguh Iya. menjada wajada, Iya. dia akan sukses Iya, dan bisa menjadi sejahtera dan mulia. Iya, Prof. Saya kira ini kemuliaan. Iya, Dan ini Prof. konsep Islam. Luar biasa. Ya, tidak ada di luar lain dari konsep-konsep Islam Iya. semulia ini. Gitu kan. Alhamdulillah hari ini Insya saya beserta tim dari SSA Jakarta, ada Pak Adi Joyoboyo, ya ada Pak Amri, ada beliaunya dan lain sebagainya mendapatkan pencerahan tentang masalah ini, dan ini dapat memperkuat saya secara pribadi yang barangkali setiap saat keliling di seluruh Indonesia untuk bagaimana agar MMM tetap long live seperti itu, Prof. Dan fenomena yang akhir-akhir ini, Prof, yang ada di Indonesia bukan hanya sekedar masalah riba yang muncul kembali ya, tapi kita lagi-lagi diuji oleh beberapa problem, beberapa permasalahan, dan sejarah mengatakan ujian-ujian itu nanti pasti akan berlalu dengan sendirinya. Pastilah lautan tidak ada gelombang, lautan tidak ada riaknya pun tidak akan indah. Tidak dikatakan laut, dia dikatakan rawa, kan begitu. Sama dengan kita di MMM, semakin goncangan itu semakin besar, semakin juga hasilnya yang luar biasa di seluruh Indonesia. Dan menurut Profesor, jadi sebaiknya partisipan MMM ini sehubungan dengan masalah riba itu harus bagaimana, Prof? Ya, saya kira sikapi seperti apa adanya. Artinya jalankan. Karena terkandung nilai sangat mulia di dalam MMM. Maka jangan dengarkan kiri kanan yang pada akhirnya merugikan, menyesatkan, dan pada akhirnya melemahkan semangat setiap partisipan. Nah, ada nilai-nilai mulia yang lain yang luar biasa ada dalam MMM ini, yaitu adanya mulai dari setiap orang itu dari keikhlasan. Nah, keikhlasan ini tidak semua orang punya. Nah, maka itu di dalam kegiatan atau di dalam program MMM ini harus diawali dari ikhlas dulu. Ikhlas membantu orang lain. Maka itu di dalam ikhlas ini juga disetting, saya lihat itu ada istilah power giving. Kekuatan membantu, menolong, dan sedekah. Inilah intinya kan. Nah, artinya sedekah itu membantu orang lain. Dasarnya adalah dari keikhlasan. Jadi kalau ada di antara kita tidak ikhlas atau setengah hati, saya kira jangan masuk dulu lah. Begitu kan? Pahami dulu dengan baik, ya. Kemudian juga dalami dengan baik, pelajari dengan baik, sehingga keikhlasan akan ada. Setelah ikhlas, baru melangkah, tuh. Nah, kemudian setelah ada keikhlasan, kita juga ditagih ada di sini adalah sebuah kejujuran. Nah, seperti kasus yang dikatakan oleh Cak Met tadi, banyak sekali yang bikin misalnya bikin PH akun banyak, cuman nggak transfer. hanya untuk mengganggu. Mengganggu, betul. Mengganggu atau juga istilahnya istilah bikin konflik lah. Antara sesama anggota-anggota MMM. Nah, saya kira tetaplah bertahan dan bersama dengan niat awal kita adalah untuk menolong orang lain. Dan ingat, ketika kita menolong orang dan kita akan ditolong oleh orang lain. Oleh siapa? Kita tidak tahu. Yang jelas, ikhlaskan kita menolong, lakukan dengan jujur, dan laksanakan dengan amanat. Kemudian tanamkan prinsip kita selalu, kapanpun, dimanapun, untuk selalu menolong antar sesama dan siapa. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi hari ini saya terutama dapat pencerahan, Prof. Saya berpesan kepada seluruh partisipan Indonesia yang hari ini jumlahnya insya Allah mencapai 2.300.000, sebuah angka 1% penduduk Indonesia sudah menyentuh ke angka 1% penduduk Indonesia. Alhamdulillah
Alhamdulillah sekarang saya sudah membuat sebuah statement. Saya tidak perlu pulang ke Indonesia karena saya lagi umroh. Ada 100 lebih ya info kepada saya. Katanya di Indonesia ada begini. Tidak ada apa-apa di Indonesia. Saya masih percaya dengan MMM Indonesia karena leader-leader top leader Indonesia sangat luar biasa. Dari leader-leader itulah Prof, MMM ini bisa menjadi besar. Yang tanpa pamer, coba Prof lihat. Ini Prof, coba Prof lihat. Sekarang ini di bulan suci Ramadan ini, subhanallah, alhamdulillah, di mana-mana menyantuni anak yatim. Kemarin yang sebelum puasa itu saya canangkan gerakan 1000 fakir miskin. Tapi sekarang sudah terbukti Prof. Mulai dari Sabang sampai Merauke ya. Bahkan kemarin di Aceh juga diadakan makan bersama dengan anak yatim piatu. Bantuan, alhamdulillah ya. Kemarin juga di Sorong diadakan seperti itu. Di Jawa Tengah diadakan seperti itu, di Jakarta juga diadakan, di mana-mana diadakan, di Jawa Timur, kemarin di Jawa Timur ya, Bu Vera dengan Kang Markus juga mengadakan buka puasa bersama dengan orang-orang anak-anak yatim piatu di Surabaya. Saya melihat di situ Bonto juga ada AA Gajali di sana yang luar biasa ya. Saya melihat juga di Mas Budiman kemarin buka puasa bersama dengan tim-tim dari Solo, dari Semarang, dari Salatiga, dari luar biasa. Ini menunjukkan kita ini kuat. Siapa bilang MM tidak kuat? Strong, kita ada kuat saudaraku. Artinya kalau hanya sekedar masalah guncangan pH cuma 0,0000 sekian persen. Jadi kalau Anda masih percaya dengan Camet, lakukan pH sekarang juga. Lakukan pH sekarang juga agar perguliran pH dan GH bisa sehat, bisa bagus sehingga MMM Indonesia bisa long live. Profesor, ini untuk yang terakhir Prof. Profesor ada saran untuk kami, kan Profesor sekarang sudah mau menjadi konsultan 10.000 saya melihat Prof. Jadi alhamdulillah Prof, nanti kalau Prof saya bawa kemana-mana untuk konferensi di seluruh Indonesia, Profesor bersedia Prof ya? Artinya untuk lebih memperkuatkan diri kami gitu Prof. Ada pesan-pesan yang terakhir mungkin Prof? Para partisipan Indonesia yang berbahagia, sebagai partisipan tentu kita dihadapkan dengan berbagai usaha dan perjuangan. Untuk sukses harus ada perjuangan, untuk sukses harus ada kesabaran, dan untuk sukses harus ada istiqomah. Dan kunci segalanya adalah ikhlas. Ikhlas kita masuk di dalam MMM. Ikhlas kita betul-betul untuk menjadikan diri kita sejahtera. Ikhlas kita untuk membantu diri kita mulia, dan ikhlas kita membantu diri kita menjadi bermartabat dan juga menularkan kesejahteraan, kemuliaan dan kemartabatan itu kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap usaha pasti ada gangguan. Setiap usaha pasti ada goncangan. Nah, siapa yang mampu bertahan di dalam berbagai goncangan dan berbagai gangguan itulah yang sukses. Bagaimanapun, sekecil apapun usaha pasti ada hambatan. Sekecil apapun perjuangan pasti ada gangguan. Oleh karena itu, sebagai partisipan, tangguhlah di dalam istiqomah awal, niat awal kita untuk ikhlas membantu sesama dan diri kita. Yang kedua, dalami terus tentang hal-hal terkait dengan pengetahuan MMM. Sehingga apapun yang menjadi tantangan bisa dijawab dengan pengetahuan yang kita dalami setiap saat, setiap hari dari kasus-kasus yang kita hadapi di lapangan. Insya Allah, setiap usaha yang baik, Allah bersama kita. Insya Allah. Long live MMM. Terima kasih Profesor. Yang terakhir dari saya terima kasih sekali kepada PT SSA yang dikomandani oleh Bapak konsultan 10.000 kita yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi 100.000, Bapak Adi Joyoboyo yang lagi nyoting saya ini. Terima kasih Pak Adi Joyoboyo. Moga-moga amal Bapak, amal saudara Ibu Adi Joyoboyo dan keluarga Adi Joyoboyo sehat walafiat. Yang terakhir saya ingin membacakan Fatihah khususon untuk para top leader Indonesia ya, yang saya ingat di sana ada Pak Robito Zulianto, ada Mas Benny, ada Bunda Firdos, ada Mai Martinez, ada Mas Saiku Akramuddin, ada Mas Suryanto Kumala, ada Mas Manarul Hidayat, ada Mas Budiman, ada Mas Andi, ada Bu Vera, ada Kang Markus Hartono, ada Teddy Jal, Ketua FKPI Jawa Tengah, ada Ketua FKPI Jawa Barat, yaitu Mas Arman Mulyadi, ada Ketua FKPI Banten, Pak Adi Joyoboyo sendiri, ada Ketua FKPI Kalimantan Timur, Mas Muhammad Iqbal, sekaligus sebagai pencipta lagu
Mars, MMM Indonesia, dan logo logo FKP itu beliaunya yang menciptakan. Juga kepada Mas Jaka Priyana juga ke Fateka ini juga untuk para yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Dari Jawa Timur saya ada Mas Nanda ya yang saya tahu, ada Mas Rizal, ada Sam Dedi ya. Dari Aceh ada Mas Abu, halo Mas Abu, ada si Mutiara Hitam Muhajirin, halo Muhajirin, ada Mas VJ ya. Langsa. Ada Mas Dari Langsa. Ya, dari Langsa ada Mas Nurdin Aceh, ada Ketua FKPI Provinsi Aceh, yaitu Pak Dosen. Halo Pak Dosen, saya lupa nama panjenengan. Lalu dari Ketua FKPI Sumatera Utara, ada Mas Iwan Setiawan, ada Sinyo, halo Sinyo Aliandu. Di sana ada juga Mas Gajali Eka, Jambi. Ada Mas dari Jambi, ada Ibu Sri Hayati, Bu Cici, ada Mas Ridwan, ya. Ada Novan, ada Pak Amri, terus dari mana lagi, Bres? Dari Padang ada Bu Cici tadi, ya. Dari Lampung, dari Jawa Barat, dari Bandung ada Bu Rosmala Haji Ciu, ya, Bu Rosmala Haji Ciu, ada siapa? Dan lain sebagainya. Dari Jawa Tengah juga ada konsultan 10.000 saya, yaitu Mas Denny. Mas Denny. Ya, ada Mas Denny Setiawan, ada Puri Pencet ya, ada Pak Puri Pencet di sana, dan lain sebagainya. Ada Mas si hitam manis dari Lamongan ya, Mas Edi Santosa. Ya itu. Terus ada Jawa Timur, terus ke Bali. Bali ada Putu Prima di sana, ada si Gede Kesah di sana. Lalu ke Bali, terus ke Lombok, dan sebagainya. Saya lupa. Bisa faati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya Prof, satu lagi, saya mau khusus Fatihah ini saya persembahkan untuk update saya Mbak May Martinez, karena beliaunya inilah yang menelpon saya ketika saya umroh di sini, Prof, satu tahun yang lalu. Mbak May Martinez, moga-moga panjenengan, saya download sampean, camet, moga-moga sampean sehat, beserta suami, beserta anak-anak, karena sampeanlah, karena andalah saya ada di sini, ada Pak Adi Joyoboyo juga yang nyoting ini, ya, karena dengan Mbak May Martinez, moga-moga langkah saya ini diikuti oleh para member-member yang lainnya. Mari kita gerakan terima kasih kepada Aplin kita, kepada siapa yang memperkenalkan MMM kepada kita, karena dia kita menjadi kaya. Tentu yang pertama karena Allah, seperti itu, Pak ya. Di khususan bila May Martinez sekeluarga Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Yang terakhir, Prof, 3 kali itu sudah. Yang terakhir untuk seluruh komunitas Forum Komunikasi Persaudaraan Indonesia agar barokah, diberikan keselamatan dan diberikan kesejahteraan oleh Allah SWT. Amin. Kita Al-Fatihah. Amin. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Amin. Inilah cara camat menjaga MMM, bukan hanya dengan konferensi, tapi saya mendekatkan diri pada Allah. Ini gaya saya, cara saya. Tapi kalau di lain punya cara yang lain, itu halal, boleh diperbolehkan. Punya cara apa? Makan bersama anak yatim. Anda mengkritisi orang itu boleh, tapi jangan tabu dengan pendapat teman. Itu yang kita kaya dalam keberaneka-ragaman pendapat, Prof. Biarkan si A punya pendapat B, si B punya pendapat C, si D punya pendapat D. Itu tujuannya adalah untuk membesarkan MMM di Indonesia. Kita harus menghargai, kita harus mau menghargai berbeda pendapat, itu adalah rahmat. Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Itu, Prof ya. Oke, saya kira itu Pak Adi Jayabayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long live MMM. Long live MMM Indonesia. Amin.